Pemirsa, kembali di iNews Today, hingga kini pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Provinsi Aceh. Ya, di Kabupaten PDA 800 lebih pengungsi maksud kami mendarat sejak Desember tahun lalu. Pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Provinsi Aceh masih menjadi polemik. Di Kabupaten Pidi, Dinas Sosial mencatat 5 gelombang manusia perahu terdampar di pesisir pantai sejak 26 Desember 2022 lalu hingga 10 Desember 2023. Total sebanyak 890 etnis Rohingya saat ini tersebar di seluruh kecamatan Pidi. Tidak ada satupun yang mau menerima, semua menolak. Oke. Kalau Kabupaten Pidi itu tidak ada tempat lain, harus di pinggir laut. Harus dibuat tenda di pinggir laut dan mereka tetap di pinggir laut. Pinggir laut ya. Ini untuk terkait makanan mereka kayak mana nanti ya? Makanan mereka urusan UNHCR. UNHCR ya. Ya. Namun kedatangan pengungsi Rohingya mendapat penolakan dari warga. Tidak bisa menjaga ketertiban di lingkungan menjadi alasan penolakan ini. Akibat penolakan dari warga, nasib Rohingya di Aceh terkatung-katung hingga terlantar di pusat kota. Saya selaku Pesik Gampung Tuli, Kecamatan Merdeka Kabupaten Pidi, tidak mau menerima orang Rohingya di sini karena terasa terusik dan terganggu. Tolong kepada pihak-pihak mau dibawa kemana terserah. Kami setelah memberi makan, insya Allah makan sudah kami beri mulai dari jam 3 tadi malam sampai sekarang. Hingga kini pemerintah masih berupaya mencari solusi untuk menangani gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh. Dari Kabupaten Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Lalu apa sebenarnya pemirsa solusi terbaik untuk pengungsi Rohingya yang saat ini ada di Aceh? Kita akan membahasnya lebih dalam lagi dengan Hendrik Terik, Assistant Protection Office UNHCR. Langsung kita selamat siang Mas Hendrik. Ini sampai saat ini nampaknya belum ada sebuah solusi yang pasti begitu, karena masyarakat Rohingya makin banyak yang datang, kemudian masyarakat Aceh sudah mulai banyak yang terganggu, lalu kabarnya juga sudah ada kemudian etnis Rohingya ini yang juga pergi ke pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Apa yang harus dilakukan sebetulnya oleh UN, oleh pemerintah Indonesia Terkait dengan hal ini ya. Ya, baik. Terima kasih atas undangan untuk UNHCR. Jadi memang benar, artinya kalau kita melihat saat ini memang jumlah pengungsi yang ada di Aceh, mungkin laporan tadi fokus pada PD ya, tapi kalau kita melihat dalam beberapa minggu terakhir itu sudah sekitar 1.500 pengungsi yang tiba di Aceh, baik yang tiba di PD, di Sabang maupun di Aceh Besar, yang di Aceh Besar yang saat ini berada di Banda Aceh. Nah, tentunya UNHCR berada di Indonesia untuk mendukung pemerintah dalam penanganan pengungsi. Pengungsi tentunya tidak hanya berada di Aceh, tapi juga ada sekitar 11.000 lebih pengungsi yang berada di wilayah yang lain di Indonesia. Jadi tidak hanya pengungsi Rohingya yang berada di sini. Nah, Pak Prof. Ya, namun tadi rekan saya Ali juga sudah sempat menanyakan begitu, Mas Hendrik, bahwa memang ada kendala saat ini bagaimana pengungsi Rohingya ini sendiri dianggap mengganggu begitu oleh masyarakat yang ada di Aceh dan mungkin ada di beberapa kota lain. Ini solusinya nanti akan seperti apa, Mas? Jadi memang kita dari UNHCR terus berkoordinasi dengan pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun di daerah, untuk memastikan ada tempat yang disediakan untuk penampungan pengungsi. Karena tentunya sesuai dengan peraturan Presiden tahun 2016 itu tempat penampungan atau lokasi di kampung pengungsi itu akan ditetapkan oleh pemerintah. Jadi komunikasi ini tetap dijalankan UNHCR pada tingkat pusat melalui Satgas Penanganan Pengungsi yang berada di Kemenko Polhukam, juga dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Kebutuhan mereka aman semua di sana, Mas?
Saat ini tentunya UNHCR bekerja tidak sendiri, UNHCR bekerja sama dengan mitra-mitra kemanusiaan lain untuk memberikan bantuan keamanan. Tapi tentunya seperti yang sudah teman-teman mungkin melihat bahwa ada beberapa pengungsi pada ada kondisi yang sebenarnya tidak layak ya, seperti disampaikan dalam laporan di pinggir pantai dan di pelabuhan. Nah, itu yang perlu kita cari solusi secara prioritas. Semoga solusi yang didapatkan bisa memberikan yang terbaik ya bagi masyarakat Rohingya begitu, karena dia human being too gitu. Tapi memang keberadaan mereka juga ada sedikit banyak juga mengganggu masyarakat Aceh di sana begitu. Tapi apa kemudian rencana untuk solusi relokasi masyarakat etnis Rohingya yang saat ini ada di berbagai kota di Provinsi Aceh? Jadi memang dalam rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah pada tanggal 6 Desember itu memang sudah dibahas, ada beberapa opsi-opsi, mungkin tidak pada posisi saya untuk menyampaikan karena itu rapat internal pemerintah. Ada beberapa opsi-opsi yang sementara dilihat oleh pemerintah, termasuk juga di Aceh sendiri. Jadi hal ini masih tetap kita komunikasikan, UNHCR, IOM dan lembaga kemanusiaan tentunya kita tetap berkomitmen untuk membantu pengungsi di mana kemudian di tempat mereka ditempatkan. Oke. Baik, Mas Hendrik, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Kita mungkin masyarakat Indonesia saat ini mungkin menunggu ya kepastian terkait dengan relokasi itu sendiri, begitu. Khususnya karena dalam juga jangka waktu yang dekat ya, Ali. dalam waktu yang dekat, karena memang terlepas mereka mungkin mengganggu masyarakat Aceh, ada beberapa ancaman mungkin yang dirasakan oleh masyarakat di sana, tapi kita juga sadar bahwa masyarakat etnis Rohingya ini adalah juga manusia gitu, punya hak asasi yang juga harus dilindungi oleh UN terutama. Terima kasih Mas Hendrik, selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih.